Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badaruddin. Yang terhormat Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Dr. Agus Firly MSI. Yang terhormat Ketua MUI Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Batam atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Kabinda Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Pejabat Utama Polda Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kapolres Kepulauan Lombok. Yang kami hormati Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Batam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara silaturahim dan orasi kebangsaan bersama Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Dr. Agus Firly MSI dengan tema memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ilahi dan salawat badar dalam hal ini akan dilantunkan oleh sahabat Daman Huri selaku pengurus Ansor Lombok Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Ansor dan Mars Bangsa yang akan dipandu oleh sahabati Mutmainah. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al ulama warasatul anbiya, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, sahabat Brigjen Pol Dr. Angus Firly MSI. Kenapa kami panggil sahabat? Karena beliau dekat dengan generasi muda, khususnya generasi muda Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini juga senior kita, termasuk pendiri dari UIN Mataram ini. Produknya salah satunya adalah Haji Zamroni, karena kita alumni sini juga. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, diwakili oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Sahabati Dr. Hajah Nurul Yakin SPD. Saya masih ingat beliau kader saya, jadi inilah kadernya hari ini. Alhamdulillah. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Ayahanda Tuan Guru Dr. Anus Ahmad Takudin Mansur MPDI. Jadi sebenarnya kalau ada beliau, saya nyaris tidak bisa bicara karena murid langsung, jadi tidak berani. Cuma ya karena ini perintah, jadi tidak boleh kita bilang tidak. Yang kami hormati Bapak Kabinda, alhamdulillah hadir juga dari Kejaksaan, kemudian dari imigrasi, kemudian dari tokoh-tokoh lintas agama, ada dari Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Tionghoa, hadir semua di tempat ini. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kawan-kawan OKP, kawan-kawan mahasiswa, selamat datang juga kepada Dr. Anus Lalu Mujitahid, alhamdulillah, Ketua BNPT Nusa Tenggara Barat. Sahabat-sahabat pengurus wilayah, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini, termasuk alhamdulillah dari kepolisian, Kapolres Kabupaten Kota Sebelah Lombok, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ada beberapa dir, intel dan dir-dir yang lain, alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa Polri memang harus dekat dengan pemuda dan masyarakat. Dan pada forum hari ini kami sampaikan kepada pimpinan cabang kabupaten kota untuk melaksanakan hal yang sama di kabupatennya bersama Kapolresnya, supaya semuanya aman, tenang, damai, tidak ada gejolak. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah diberkahi Allah pada saat ini, dalam rangka silaturahim dan orasi kebangsaan oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini, selaku pengantar pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat, yang pertama
tentu kami menyampaikan jazakumullahu khairan kasir. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada sahabat kita Brigjen Pol Dr. Andus Firly MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan menyampaikan orasi, ada beberapa tema nantinya. Karena pada kesempatan ini, republik ini, daerah kita ini, mau tidak mau kita harus waspada dengan aliran-aliran yang akan menggoyahkan republik kita ini. Kalau tidak kita, wahai generasi muda, kalau bukan saudara-saudara, wahai generasi muda, siapa lagi? Dan kalau tidak hari ini, kapan lagi? Tidak ada. Yang sepuh-sepuh hanya bisa nasihat kita. Kita yang meneruskan negara ini, kita yang akan meneruskan estafet kepemimpinan ini. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus siap-siap dan mempertahankan republik ini dengan baik, menjaga, mengamankan dari seluruh goncangan-goncangan, baik dari dalam maupun luar. Sepakat? Kurang serempak. Sepakat? Kurang serempak. Generasi muda harus semangat. Sepakat? Angkat tangannya semua. Sepakat? Baik, begitu baru generasi muda. Oleh sebab itu, kami Gerakan Pemuda Ansor mengadakan silaturahim dan orasi kebangsaan oleh Kapolda ini. Tujuan kami yang pertama, mari kita jalin silaturahim di republik ini. Mari kita jalin silaturahim di daerah kita ini. NTB ini semua unsur ada. Semua unsur ada. Kalau kita sudah saling menghormati, intern umat beragama, antar umat beragama, tidak ada yang mampu menggoyahkan Nusa Tenggara Barat ini. Tidak ada. Oleh sebab itu, kenapa kami di kampus ini, kenapa kami di kampus UIN Mataram ini, disinilah semangat, disinilah berkobarnya generasi-generasi muda untuk kita bangkitkan untuk menjaga republik ini dan Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian yang kedua, kami Gerakan Pemuda Ansor mengawal, kami dari Gerakan Pemuda Ansor memulai, kami Gerakan Pemuda Ansor menginisiasi untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena kami Gerakan Pemuda Ansor bagian yang tidak terpisahkan dari republik ini. Karena kami mohon maaf, kami punya investasi di republik ini. Kami punya investasi di republik ini. Jadi kami juga ikut mendirikan republik ini. Jadi kalau ada elemen-elemen yang mau membuat negara baru di republik ini, beliau-beliau itu tidak paham sejarah karena mereka bukan pelaku sejarah. Yang ketiga, Ibu Dekan. Ini beliau sudah senyum-senyum begini berarti ada isyarat. Yang ketiga, kami Gerakan Pemuda Ansor ada 3 hal yang tentu yang kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, hubungan antar sesama muslim kita jaga. Nusa Tenggara Barat ini ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Wathon, ada Muhammadiyah, ada Tarbiyah, ada juga yang lain-lainnya. Mari kita jaga bersama-sama. Mari silaturahim. Tidak cukup silaturahim dengan SMS dan WA maupun BBM. Tidak cukup. Oleh sebab itu, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah Wathoniyah. Hubungan dengan negara, hubungan dengan pemerintah, termasuk hari ini hubungan kita dengan TNI dan Polri, khususnya Polri hari ini. Alhamdulillah, ini juga bagian dari ukhuwah Wathoniyah tadi. Harus kita jaga. Karena bagaimanapun juga kita hidup bernegara, kita hidup berbangsa. Tidak boleh kita bilang tidak mengakui republik ini kalau tidak mohon dengan hormat hengkang dari republik ini, kalau tidak mengakui negara kesatuan republik ini. Yang ketiga, ukhuwah basyariah, hubungan dengan sesama manusia. Di Nusa Tenggara Barat, di Indonesia hidup berbagai macam elemen. Hari ini hadir
teman-teman, kawan-kawan dari mahasiswa Katolik, dari teman-teman mahasiswa Hindu, ada teman-teman dari Tionghoa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kami garda terdepan untuk ukhuwah basyariah ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hanya itu. Kalau terlalu banyak nanti bahaya. Karena termasuk tempat ini saya di wisuda, masih saya ingat Bu Dekan ini yang sematkan saya menjadi SHI. Tapi alhamdulillah saya kepingin juga jadi mahasiswa di tempat ini untuk S3-nya. Tapi jangan dipersulit. Jangan dipersulit Bu Dekan. Yang terakhir, ini harus kita teriakkan yel-yel sebagai semangat kita. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya pemuda Indonesia. Kalau bilang Pancasila, kawan-kawan jawab dengan jaya. Kalau NKRI, kalau saya bilang NKRI, jawabnya harga mati. Kemudian siapa kita, kemudian jawab NTB. Siapa kita? Siapa kita? Acungkan tangannya. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua elemen yang hadir. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, itulah kekurangan kami dan mohon dimaklumi. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan terakhir, ini kami akan mengadakan istighosah dan doa bersama di Gor Turide bersama seluruh elemen agama yang ada, insya Allah menjelang puasa. Mohon semuanya bisa hadir pada saatnya nanti. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatul anbiya. Allahumma ij'al lana min amri nahdhatil ulama ghalibatan wa faraja wa makhraja. Amma betul-betul harus tampil sebagai terdepan untuk menggerakkan, termasuk menolong dan membangkitkan semua kita. Karena itu saya menyampaikan terima kasih. Pada hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kampus UIN Mataram ini, di mana sebagian besar anak-anak Ansor dan NU adalah alumni dari para sebabnya para ulama mengambil ittiba agar jarak tidak terputus, maka generasi mudanya dengan Nahdlatul Ulama diberi predikat, julukan, dan bahkan berikan identitas menjadi warga gerakan pemuda Ansor. Oleh karena itu, siapapun bangsa ini, dalam keadaan apapun, Ansor harus bangkit. Tidak boleh mengenal kata tidak. Dengan nawaitu yang tinggi membela agama dan bangsanya, tentu saja Ansor tidak akan pernah diam dan akan selalu bangkit. Dan ketika PKI dan beberapa separatis lainnya di Indonesia, ternyata juga gerakan pemuda Ansor, hadirin rahimakumullah, di dalam Nahdlatul Ulama sebagai warisan para ulama, dia adalah memegang teguh akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus dipegang betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berarti kita berpegang kepada 4 mazhab, terutama Imam Syafi'i telah memberikan gelora, memberikan garis-garis kepada kita agar betul-betul kita berjuang karena motif keagamaan,
landasan keagamaan dan landasan kemanusiaan. Antara lain beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama, Ansor harus pegang baik-baik. Pertama adalah salamatud-din. Apapun alasannya, keselamatan agama mutlak diperlukan. Boleh kita kerjasama dengan siapapun, dan boleh kita menolak dengan siapapun, asal semuanya demi agama. Dan itu orang Ansor, dia harus melekat pada dirinya sebagai pembela agama, terutama agama Islam, yang tentu saja bagi kita yang berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini bagi para dosen dan para guru-guru besar. Kedua adalah salamatul aql. Ketika agama sudah dapat dipelihara, ketika agama sudah dapat dibentengi, yang kedua yang tidak bisa, tidak harus menyelamatkan akal pikiran. Karena apapun agama kita, tapi kalau manusianya banyak yang terkena narkoba misalnya, banyak yang tidak memahami agamanya, tidak memahami kemanusiaannya, dan dia tidak, nalarnya tidak dapat digunakan dengan baik karena beberapa hal, maka tentu saja ini wajib dihindari, wajib dilawan. Karena Ansor itu salah satunya pilar daripada Nahdlatul Ulama, dia terdepan untuk memberantas segala hal yang berbau apapun yang merusak akal pikiran. Dia harus bisa melandaskan dan menjaga jiwa manusia. Jiwa adalah mutlak, tidak ada kata lain kecuali jiwa dengan ruh, jiwa dan badan, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dikatakan bahwa jiwa yang baik akan tergantung pada badan yang baik, badan yang baik tergantung pada jiwa yang baik. Yang keempat adalah salamatul nasl. Bagaimana kita menjaga keturunan. Sekarang ini banyak dan kita tidak sadari. Kadang-kadang kalangan mahasiswa, kalangan kita semua tidak memahami kalau terjadi perzinahan yang luar biasa, perselingkuhan yang tidak ada batasnya, apalagi tidak ada sesuatu yang melarang mereka secara undang-undang. Oleh karena itulah maka memelihara nasab, memelihara keturunan ini mutlak diperlakukan dan harus dijaga betul oleh nasab, sangat mempengaruhi kerusakan bangsa ini. Oleh karena itu 5 hal tadi haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya dan haruslah dibela, dan disitulah semangat Ansor, bukan hanya dalam artian fisik untuk melawan secara fisik, tapi melawan secara mental dan menjaga sebaik-baiknya 5 hal yang tadi itu: menjalankan agama, menjaga akal pikiran, menjaga keturunan, menjaga jiwa, dan menjaga sumber daya alam kita ini. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan gerakan pemuda Ansor senantiasa eksis, senantiasa maju, senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi bangsa kita semua. Terima kasih kepada pimpinan gerakan pemuda Ansor yang hari ini telah menunjukkan semakin eksis, baik perannya maupun peran-peran sosialnya. Dan tentu saja tidak bisa dia sendiri. Ansor tidak bisa dia sendiri, perlu dibantu juga. Walaupun Ansor membantu, tapi juga secara hal lain perlu dibantu Pak Kapolri. Kalau tidak dibantu ya percuma. Apalagi Ansor itu umur antara 18 tahun sampai 40 tahun maksimal. Tentu umur ini memang usia produktif, tapi di Indonesia seringkali umur ini menyusahkan kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahanlah kita semua dapat membantu dan mengawal gerakan pemuda Ansor ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kepada rektor, kepada para dekan, bapak-bapak semuanya atas partisipasi pelaksanaan kegiatan yang sangat menjanjikan dan sangat baik ini.
atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan sekali lagi terima kasih yang Terima sebesar-besarnya. kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Dr. Andus Tuan Guru Haji Ahmad Taqiyuddin Mansur MPDI. Sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada Ibu Dr. Haji Nurul Yakin MPD disilakan. Ditempati oleh Pasca Sarjana YIN Mataram, sekarang menjadi UIN Mataram, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Mataram yang sekarang menjadi UIN Mataram adalah berkat beliau tanah yang ada saat ini. Jadi mudah-mudahan amal jariah beliau bagaikan selang yang mengalir ke seluruh penjuru, karena saya termasuk mahasiswi beliau waktu itu menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Jadi saya tahu persis perjuangan beliau untuk lembaga ini, termasuk beliau dulu berutang ke sana kemari untuk membeli tanah di kampus 2. Tanpa tanah di kampus 2 nggak mungkin menjadi UIN Mataram. Jadi persyaratan sebuah universitas adalah minimal 5 fakultas, yang sebentar lagi akan lahir 2 fakultas baru, dan tanah yang ada di kampus 2. Terima kasih kepada Profesor Saiful. Kami perlu menyampaikan salam takzim Rektor kami Dr. Haji Mutawali MA, yang pada kesempatan ini beberapa hari sebelumnya sedang berada di Jakarta, sedang menyelesaikan proses alih status dari YIN menjadi UIN, termasuk beberapa pejabat-pejabat di lingkungan UIN ini yang sedang betul-betul berjuang di pusat. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, perubahan status dari YIN menjadi UIN ternyata tidak lepas dari perjuangan Kapolda kita yang baru. Tadi kami sempat berbincang-bincang, beliau sebelumnya di sini ada di Banten, karena UIN Mataram termasuk perubahan ini 6 in 1. Dari YIN Mataram jadi UIN, dari YIN Padang jadi UIN, YIN Banten termasuk jadi UIN, YIN Banjarmasin termasuk juga YIN Lampung. Alhamdulillah. Jadi untuk perubahan status ternyata Pak Kapolda lebih dulu tahu proses perubahan dari YIN ke UIN. Beliau ikuti terus waktu di Banten. Ternyata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram, beliau memetik hasilnya. Ini berkah untuk Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Selanjutnya pembacaan doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Dr. Andus Tuan Guru Haji Labu Sohimun Faisal MA. Kepada beliau disilakan. Rabbil alamin hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'una mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة والبعث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا قلوبنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها فيما علمنا. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والدين رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. Kebangsaan oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat yang terhormat Brigjen Pol Dr. Andus Firly MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang kali ini dihadiri oleh Ibu Dekan, Ketua MUI Bapak Profesor Saiful Muslim, Ketua PWNU NTB Pak Taqiyuddin, Kabinda, Ketua BNPT yang mewakili Kejaksaan Tinggi, lintas agama, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pemuda harapan bangsa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan NTB yang saya cintai, saya banggakan, seluruh ketua BIM, seluruh NTB yang saya banggakan. Saya tidak lepas dari seluruh lapisan masyarakat, baik organisasi formal maupun informal. Waktu kami di Banten memang mengikuti proses bagaimana Institut Agama Islam Negeri yang di Banten menjadi Universitas Islam Negeri. Kami mendampingi saat adanya verifikasi kelengkapan persyaratan dari IAIN menjadi UI. Waktu itu Menpan RB-nya adalah Pak Yudi Krisna. Suasana seperti ini sungguh memberikan inspirasi bagi saya pribadi. Tadi ketika kita duduk, saya komentar dengan Ketua PWNU NTB. Pak, saya bilang, Pak Tuan Guru, kok yang nyanyi qasidah jilbabnya hitam semua? Ternyata setelah saya berdiri sini banyak jilbab warna lain. Artinya suasana kegiatan seperti ini mempersatukan setiap elemen masyarakat, mau yang pakai jilbab, tidak pakai jilbab sama, dipersatukan di ruangan ini. Apakah dia pakai jilbab putih atau hitam atau biru, hijau, merah, ada lagi warna lain, kuning, sama, dipersatukan. Saya jadi bertanya, apakah memang kegiatan yang dilaksanakan Ansor karena memang bisa mempersatukan, atau Ansor berada di mana-mana? Masuk di kuning, masuk di hijau, masuk di biru, masuk di putih, kira-kira begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pada siang hari ini saya sepakat dengan Ansor bahwa temanya adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Saya sangat menyadari bahwa tidak ada pemuda Indonesia yang lepas dari perjuangan perjalanan bangsa. Apakah itu sejak tanggal 28 Mei 1908, di mana muncul pergerakan yang kita kenal dengan kebangkitan nasional. Berikutnya lahir juga pada tanggal 18 Februari 1918, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Itulah pergerakan Indonesia dari zaman sebelum kita merdeka. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, memang kita lihat negara lain memang punya tantangan tersendiri yang tidak begitu kompleks dengan tantangan negara kita. Tetapi tantangan ini juga kita jadikan peluang. Karena sesungguhnya kalau kita tidak ada tantangan, maka tidak ada kejuangan dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupan. Itulah bangsa kita. Kita lihat fenomena dunia. Banyak negara penduduknya besar, tapi agama juga cukup besar di suatu daerah. Contoh saya ambil rakyat Republik Rakyat Cina, Tiongkok. Itu jumlah penduduknya kurang lebih 1,3 miliar. Penduduk terbesar adalah agama Buddha. Sukunya nggak banyak karena daratan. India juga demikian. Jumlah penduduk 1,2 miliar. Penduduk terbesar adalah agama Hindu. Itu pun daratan. Amerika Serikat Kristen Protestan.
terbesar penduduknya agama Protestan. Berhasil juga demikian. Negaranya negara daratan. Indonesia dengan 13.000 bahkan 17.000 pulau yang dihubungkan laut dan selat, kita memiliki jumlah penduduk terbesar kelima dan penduduknya terbesar menganut agama Islam. Tetapi apa yang diperkasai oleh pendiri bangsa kita? Walaupun Indonesia penduduknya terbesar adalah Muslim, keyakinan agama lain yang dianut di 4 negara tadi bisa hidup berkembang di Indonesia. Kehidupan yang luar biasa diberikan oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita memiliki kesamaan. Makanya kalau kita lihat teks konteks Pancasila yang dibuat dan dirumuskan oleh pemimpin pendiri bangsa kita, sila pertama cukup 1 kalimat, ketuhanan yang esa. Kita yakin bahwa Indonesia adalah negara yang berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Negara menjamin kehidupan beragama. Negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. Dan itu dirumuskan baik itu dalam pembukaan Undang-Undang 45 maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang 45. Kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Di dalam tujuan negara di alinea keempat disebutkan, kalimatnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, tidak dibeda-bedakan, Pak. Tidak mengenal suku di situ, tidak menyebut agama. Dan dilihat juga dalam pasal 27, kebebasan untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak. Dilihat lagi pasal 8 tentang kemerdekaan berserikat dan bersekutu, menyampaikan pendapat. Dilihat lagi pasal 29, kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Inilah hebatnya dengan orang-orang terdahulu yang tidak sekolah. Walaupun sekolah terbatas, tapi mereka sungguh-sungguh menjadi negarawan dan sungguh-sungguh berpikir visioner ke depan. Kita hanya melanjutkan. Saya ambil contoh. Ada yang tahu atau pernah ibu-ibu atau anak-anak atau pemuda di sini pernah ke Narmada? Pernah. Apa yang dipelajari dari Narmada? Ada nggak nilai positif yang bisa diambil rekan-rekan? Narmada itu adalah salah satu pusat kerajaan Karangasem tahun 1700-an. Kita yakin bahwa kita ini beragama, tetapi terkadang kita tidak menerima takdir. Saya tanya sekarang, seperti contoh diri saya dulu nggak milih, Pak, nggak milih jadi umat Islam, nggak milih. Tapi keyakinan saya, bapak saya mendirikan pondok pesantren, dibesarkan lingkungan seperti itu, keyakinan saya memilih Islam. Dan saya lahir di kebun. Jadi dulu waktu mau lulus SD, ditanya oleh saya ke ibu saya, "Mak, aku ini lahir tahun berapa?" Aku tidak tahu kalau tahu. Tapi tidak jauh dari pemberontakan PKI. Ngapa? Soalnya dulu bapak kau itu dikejar-kejar PKI. Oh, berarti bapak aku bukan PKI? Bukan. Ceritanya. Jadi tahun berapa? Mepet 65. Nah, kalau dihitung sebesar pohon karet, nah inilah lahir kau ini. Ini kebinekaan memang kita pahami betul, Pak. Kita tidak boleh mempersoalkan lagi tentang kebinekaan, apalagi mempersoalkan bendera. Kita sudah ikrar seluruh pemuda-pemuda pendahulu kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang kita sudah sepakat bahwa ada 4 pilar yang harus kita jaga yang bisa mempertahankan kebinekaan kita ini. Pertama adalah Undang-Undang 45, Pancasila,
Undang-Undang 45, Tunggal Bhinneka dan NKRI. Itu tadi disebutkan oleh Pak Ketua Wilayah GP Ansor, itu adalah 4 pilar kebangsaan. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bentangan luas Indonesia luas biasa. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Panjang sekali. Jadi kalau saya cerita dengan orang asing, Pak, dia lihat pulaunya kecil sekali. Saya cuma berpikir ngomong begini saya. Kalau Anda tebal dari Banda Aceh ke Papua itu minimal 12 jam. Itulah negara kita. Saya kalau dari Jakarta ke Papua itu minimal 8 jam. Anda bisa hitung berapa jarak, berapa luasnya negara kita. Jadi kalau negara Cina itu daratan, Pak. Amerika itu daratan. Nah sekarang tentu kita bersepakat bahwa ada 4 pilar Indonesia yang harus kita jaga. Dan ini bukan kehendak seseorang, bukan kehendak kelompok, bukan kehendak individu. Itu ada sejarah. Zaman dulu sebelum kita merdeka, kita menghadapi satu persoalan, yaitu yang kita kenal dengan musuh bersama. Siapa itu? Kalau orang Palembang ngomong Belanda itu nah, musuh kita bukan orang Jawa, musuh kita orang Belanda yang besar tinggi itu nah. Jadi musuh kita waktu itu adalah kaum penjajah yang kita kenal dengan common enemy, musuh bersama. Itulah yang membuat kita menjadi satu persatu dalam kesatuan negara kesatuan Indonesia. Sebelum itu belum ada. Kita beruntung dengan jasa-jasa pemuda kalangan pergerakan pemuda zaman itu sudah bisa merumuskan akan kemana kita. Sebelum kemerdekaan tadi sudah saya sampaikan ada pergerakan Budi Utomo 1908, ada pergerakan pemuda Muhammadiyah 1918, ada pergerakan pemuda NU 1926. Dan perlu saya sampaikan hebatnya pemuda-pemuda terdahulu, walaupun mereka berbeda-beda, mereka tidak pernah ribut dan tidak pernah, mohon maaf, pendekatan hukum di Polda NTB bukan karena desakan unjuk rasa, bukan karena desakan pengamat jurnalistik, bukan karena desakan pihak-pihak partai politik, tapi pendekatan hukum dia berjalan karena keadaan dan perbuatan pelakunya. Di beberapa kali saya hadir, ada minta tuntasan kasus korupsi ini, saya bilang nanti tidak tuntas sendiri, tidak perlu kalian unjuk rasa. Siapa tersangkanya? Tersangka itu bukan saya menentukan, yang menentukan tersangka itu adalah karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan bahwa dia adalah sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Jadi tenang aja, mudah-mudahan nanti di akhir ini tidak ada yang bertanya tentang penanganan kasus korupsi Dompu maupun Bima. Sudah saya jawab. Bapak Ibu sekalian, memang kita memiliki tantangan di dalam memelihara kemerdekaan. Tantangannya adalah baik itu internal maupun eksternal. Dalam memelihara kemerdekaan, memang kita tantangan adalah angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan rakyat. Seketika tingkat kesejahteraan rakyat tidak pernah meningkat, inilah yang bisa mengancam kemerdekaan kita. Karena ada ketidakadilan, inilah juga yang akan mengancam kemerdekaan kita. Kita lihat dari struktur masyarakat kita. Kalau kita lihat sekarang, Pak, itu pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia adalah orang miskin lebih banyak, Pak. Masih ada orang kelas. Di strata masyarakat saya bagi 3. Ada upper class, middle class, lower class. Nah, yang duduk di lower class ini lebih besar, Pak, dibandingkan dengan upper class dan middle class. Lebih dari 60%. Ini persoalan kita. Nah, kalau saja kesejahteraan
ini kita bisa robah, yang lower kelas itu lebih besar di tengah, upper kelasnya kecil, lower kelasnya kecil, middle kelasnya kecil, lower kelasnya besar. Ini baru kita bisa akan lebih perlu dilakukan konsolidasi 4 pilar. Undang-Undang 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah kita semua. Lembaga pendidikan harus memberikan pemahaman sejak dini betapa pentingnya kebinekaan, dan kebinekaan jangan dipertentangkan. Tapi sebaliknya, kebinekaan dijadikan sebagai kekuatan dan rangka membangun sumber daya manusia kita. Mari kita siapkan diri kita supaya memiliki daya saing. Saya titip dengan yang masih mahasiswa. Silakan jawab 4 pertanyaan minimal. Pertama, di mana kita sekarang? Kalau rekan-rekan masih di UIN semester 6, itulah jawabannya. Akan kemana berikutnya? Setelah saya lulus dari UN, kemana saya? Itu harus dijawab. Kalau saya sudah tahu di mana saya, akan kemana saya pergi, tentu saya menyiapkan diri saya. Saya menyiapkan pengetahuan saya menyiapkan keterampilan saya juga menyiapkan bekal perilaku saya. Karena banyak orang pinter, tadi yang sampai oleh Pak Dekan, Ibu Dekan, terkait dengan skill. Matematikanya 100, fisikanya 100, tapi budi pekertinya tidak ada sama. Kalau kawan-kawan sudah tahu akan kemana, oh saya mau jadi bupati. Oh ini alumni UN masih semester 6 pengen jadi bupati. Saya dulu waktu SMA pengen jadi masuk akabri. Ya udah saya olahraga. Saya menjaga kesehatan, tidak begadang, tidak ikut gaulan malam hari, juga tidak minum-minum. Dilanjutkan